Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang bermain. Nah, langsung saja yang kepada pemateri pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Definisi bermain. Bermain merupakan aktivitas jasmani yang dilakukan dengan sukarela dan bersungguh-sungguh untuk memperoleh rasa senang dari aktivitas yang dilakukan tersebut. Menurut Oxford English Dictionary, definisi bermain adalah bermain sebagai kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan mendapatkan kesenangan. Kemudian, bermain bukan hanya dilakukan untuk mendapatkan kesenangan, melainkan ada sasaran yang ingin dicapai seperti prestasi, uang, pengakuan. Teori bermain. Teori bermain dibagikan menjadi dua. Yang pertama, teori klasik dan teori modern. Teori bermain klasik muncul sebelum abad ke-20 dan sebagian besar menggambarkan suatu kekuasaan dan kekuatan pada saat itu. Teori itu diangkat atau dimunculkan. Menurut pandangan dari para psikolog dan biologi, teori klasik meliputi yang pertama teori rekreasi atau pelepasan, yang kedua teori teologi atau pembawaan, yang ketiga teori sublimasi, yang keempat teori rekapitulasi, yang kelima teori surplus energi, dan yang terakhir teori C. Bahler. Yang pertama teori rekreasi atau pelepasan. Bermain merupakan kegiatan yang berlawanan dengan kerja dan kesungguhan. Bermain merupakan imbangan antara kerja dan dengan istirahat. Saya akan menjelaskan teori bermain. Berdasarkan sifatnya, teori bermain dibedakan menjadi dua. Yang pertama teori klasik dan yang kedua teori modern. Teori bermain klasik ialah teori yang muncul sebelum abad ke-20 dan sebagian besar menggambarkan suatu kekuasaan dan kekuatan pada saat teori ini diangkat atau dimunculkan. Menurut pandangan dari pakar psikolog dan biologi, teori klasik meliputi yang pertama teori rekreasi atau pelepasan, yang kedua teori teleologi atau pembawaan, yang ketiga teori sublimasi, yang keempat teori rekapitulasi atau evolusi, yang kelima teori surplus energi, yang keenam teori C. Bahler. Yang pertama teori rekreasi atau pelepasan. Menurut teori ini, bermain merupakan kegiatan yang berlawanan dengan kerja atau kesungguhan. Bermain merupakan imbangan antara kerja dengan istirahat. Orang yang merasa penat akan bermain dan berekreasi untuk mengadakan pelepasan agar kesegaran jasmani dan rohaninya segera kembali. Yang kedua, teori teleologi atau pembawaan. Permainan merupakan kegiatan yang mempunyai tugas biologis yang akan digunakan oleh manusia untuk mempelajari fungsi hidup, penguasaan gerak, rasa ingin tahu, persaingan hidup di masa yang akan datang. Seseorang bermain bukan karena masih muda, tetapi melalui bermain seorang akan menjadi awet muda. Kemudian yang selanjutnya teori sublimasi atau menurut teori ini, permainan bukan hanya merupakan kegiatan untuk mempelajari fungsi hidup, tetapi juga merupakan teori proses sublimasi atau menjadi lebih baik atau lebih mulia, lebih tinggi, dan lebih indah. Melalui bermain, seseorang akan memiliki insting atau naluri yang rendah, akan belajar untuk berubah dan meningkatkannya menjadi perbuatan atau tindakan yang lebih baik atau tinggi. Selanjutnya teori rekapitulasi atau evolusi atau reinkarnasi. Menurut teori ini, permainan merupakan kesimpulan dari masa lalu atau anak akan bermain permainan yang pernah dimainkan oleh nenek moyangnya, serta pertumbuhan jiwa manusia yang wajar yang haruslah melalui tahap-tahap perkembangan manusia sampai pada masa pertumbuhan yang sempurna. Selanjutnya teori surplus atau teori surplus energi. Teori ini menyatakan bahwa surplus atau kelebihan tenaga yang dimiliki oleh seseorang yang belum digunakan atau tersimpan akan disalurkan untuk dikeluarkan melalui aktivitas bermain atau permainan.
Surplus atau kelebihan tersebut meliputi kelebihan energi, kelebihan kekuatan hidup, dan kelebihan emosi atau vitalitas. Selanjutnya, teori C. Bahler. Teori ini menyatakan bahwa di samping permainan merupakan kegiatan untuk mempelajari fungsi hidup, bermain juga merupakan function lust atau nafsu untuk bermain, dan aktivitas dra atau kemampuan untuk aktif. Untuk bisa bermain, seseorang harus mempunyai kehendak dan kemampuan serta kemauan untuk bermain. Tentu saja bermain permainan yang diinginkannya. Selanjutnya, teori bermain modern. Ada psikoanalisa kognitif, teori belajar sosial, dan teori kompensasi. Teori psikoanalisa menyatakan bahwa bermain merupakan media, sarana, alat, atau cara untuk melepaskan emosi dari dalam diri. Bermain juga merupakan media belajar mengatasi pengalaman traumatik atau frustasi. Bermain merupakan salah satu cara untuk mengukur, menguasai, dan mengetahui sifat suatu alat. Selanjutnya, teori kognitif atau bermain merupakan bagian atau tahap pengembangan kognitif atau daya tiru, daya ingat, daya tangkap, dan daya imajinasi yang harus dilalui oleh seorang anak. Bermain juga merupakan sarana untuk belajar berpikir, mengungkapkan ide-ide atau kreativitas, daya cipta untuk berimajinasi. Selanjutnya, teori belajar sosial. Manusia sebagai makhluk yang monodualisme, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Bermain dapat menjadi sarana atau media untuk berkomunikasi, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan orang lain atau makhluk hidup lain. Yang terakhir, teori kompensasi. Bermain tidak hanya berfungsi sebagai pengisi waktu luang atau rekreasi saja, tetapi sekarang sudah bisa menjadi kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan atau untuk mempertahankan hidup sebagai profesi. Analisa kognitif, teori belajar sosial, dan teori kompensasi. Teori psikoanalisa menyatakan bahwa bermain merupakan media, sarana, alat, atau cara untuk melepaskan emosi dari dalam diri. Bermain juga merupakan media belajar mengatasi pengalaman traumatik atau frustasi. Bermain merupakan salah satu cara untuk mengukur, menguasai, dan mengetahui sifat suatu alat. Selanjutnya, teori kognitif atau bermain merupakan bagian atau tahap pengembangan kognitif atau daya tiru, daya ingat, daya tangkap, dan daya imajinasi yang harus dilalui oleh seorang anak. Bermain juga merupakan sarana untuk belajar berpikir, mengungkapkan ide-ide atau kreativitas, daya cipta untuk berimajinasi. Selanjutnya, teori belajar sosial. Manusia sebagai makhluk yang monodualisme, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Bermain dapat menjadi sarana atau media untuk berkomunikasi, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan orang lain atau makhluk hidup lain. Yang terakhir, teori kompensasi. Bermain tidak hanya berfungsi sebagai pengisi waktu luang atau rekreasi saja, tetapi sekarang sudah bisa menjadi kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan atau untuk mempertahankan hidup sebagai profesi. Yang selanjutnya, esensi bermain. Bermain bagi anak usia dini dapat digunakan untuk belajar mempelajari banyak hal. Dapat mengenal aturan, bersosialisasi, menempatkan diri, mengendalikan emosi, bertoleransi, bekerja sama, dan menjunjung tinggi sportivitas. Bermain sangatlah penting bagi anak, sebab dunia anak itu adalah dunianya bermain. Menurut guidelines from the Association for Childhood Education,
International and National Association for the Education of Young Children, bermain itu penting karena memungkinkan anak menjelajahi dunianya, mengembangkan pemahaman sosial dan kultural, membantu anak mengekspresikan pikiran dan perasaannya, memberi kesempatan pada anak untuk menemui dan menyelesaikan masalah, dan mengembangkan bahasa serta keterampilan konsep mengenal huruf. Menurut Slamet Suyanto, meski bentuk permainan anak di seluruh dunia berbeda dari waktu ke waktu, namun esensinya tetap sama. Berikut ini penjelasan tentang esensi bermain. Yang pertama, aktif, yaitu ketika anak-anak melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan fungsi fisik dan mental. Anak menggunakan berbagai macam benda untuk bermain. Yang kedua, menyenangkan. Kegiatan bermain sebagai kegiatan untuk bersenang-senang. Meskipun tak jarang saat bermain menimbulkan tangis di antara anak-anak yang terlibat, tetapi anak menikmati permainannya. Mereka bernyanyi, tertawa, dan ceria. Yang ketiga, motivasi internal, di mana anak-anak melakukan kegiatan bermain atas kemauan diri sendiri tanpa adanya paksaan. Yang keempat, simbiolis dan berarti. Bermain memungkinkan anak menggunakan berbagai objek sebagai simbol dari benda ataupun orang lain, sehingga bermain disebut simbolis. Peran yang dimainkan oleh anak biasanya meniru peran orang dewasa dalam masyarakat, sehingga kegiatan tersebut sangat berarti bagi kehidupan anak kelak. Ini saya akan menjelaskan tentang peran bermain bagi pengembangan anak usia dini. Anak memang suka bermain, dan kegiatan bermain ini bisa kita jadikan sebagai kesempatan agar anak bisa terus belajar dan mempelajari banyak hal. Karena memang bermain ini memiliki peran dalam perkembangan anak usia dini. Yang pertama itu yaitu perkembangan bahasa. Dalam bermain, otomatis anak akan berkomunikasi dengan rekan mainnya atau dengan temannya. Dalam komunikasi tersebut secara tidak langsung, anak akan menambah kosakata baru, dan disitulah bahasanya akan berkembang dan membantu anak untuk melancarkan bicaranya. Yang kedua yaitu pengembangan moral. Dalam bermain, anak bisa belajar bersikap jujur, menerima kekalahan, menjadi pemimpin yang baik, dan menerima pendapat orang lain. Yang ketiga yaitu pengembangan sosial. Dalam bermain, anak diajarkan untuk saling membantu, saling memberi, gotong royong, dan masih banyak sikap-sikap sosial yang lainnya. Nah, di situ dalam perkembangan sosial. Yang keempat yaitu perkembangan kognitif. Melalui bermain, di sini anak akan belajar melalui konsep, warna, bentuk, ukuran, jumlah, dan lain-lain yang akan meningkatkan perkembangan kognitif anak. Yang kelima yaitu perkembangan kreativitas. Melalui bermain, anak dapat merangsang imajinasi dan memberikan kesempatan bagi anak untuk menuangkan ide-idenya tanpa rasa takut. Nah, itulah manfaat dari peran bermain bagi perkembangan anak usia dini. Yang selanjutnya, tahap perkembangan bermain. Masa kanak-kanak sering disebut sebagai masa bermain. Pada masa ini, anak sangat menyukai permainan yang menggunakan alat bermain. Tetapi, sejalan dengan pertambahan usia, anak perlahan-lahan akan meninggalkan permainan yang menggunakan alat permainan dan beranjak menuju permainan yang tidak menggunakan alat permainan. Namun, ia tetap berada pada masa bermain dan menyukai kegiatan bermain. Kegiatan bermain anak akan melalui tahap-tahap perkembangan yang berbeda sesuai dengan usianya. Tahap perkembangan bermain anak usia dini menurut Mildred Parton melalui 6 tahap, yaitu gerakan kosong. Anak sepertinya belum melakukan kegiatan bermain, hanya mengamati sesuatu sejenak saja. Misalnya, bayi mengamati jari tangan atau kakinya sendiri dan menggerakkannya tanpa tujuan. Yang kedua, tingkah laku pengamat. Anak memperhatikan anak lain yang sedang melakukan suatu kegiatan atau sedang bermain. Misalnya, seorang anak yang memperhatikan temannya sedang bermain petak umpet. Tanpa ia ikut bermain, tetapi ia turut merasa senang seolah ia ikut bermain. Yang ketiga, bermain soliter. Anak bermain sendiri.
mencari kesibukan sendiri tanpa peduli dengan orang lain atau teman lain yang ada di sekitarnya. Yang keempat, bermain paralel. Anak melakukan kegiatan bermain di antara anak lain tanpa ada unsur saling mempengaruhi. Misalnya, anak bermain puzzle dan anak lain juga bermain puzzle. Mereka ada bersama tetapi tidak saling mempengaruhi. Yang kelima, bermain asosiatif. Anak melakukan kegiatan bermain bersama anak lain tetapi belum ada pemusatan tujuan bermain. Misalnya, beberapa anak bermain menempuk-nempuk air di kolam bersama. Yang keenam, bermain kooperatif. Anak melakukan kegiatan bermain bersama-sama dengan teman secara terorganisasi dan saling bekerja sama. Ada tujuan yang ingin dicapai bersama dan ada pembagian tugas yang disepakati bersama. Misalnya, bermain rumah-rumahan. Ada yang menjadi bapak, ibu, dan anak. Masing-masing memiliki tugas. Anak-anak membuat rumah-rumahan tersebut dengan kain atau balok-balok dan bermain peran dengan boneka. Tahap perkembangan bermain yang dikemukakan oleh Milton Parton ini lebih menekankan pada aspek sosialisasi anak dalam bermain. Artinya, bahwa kegiatan bermain merupakan gambaran proses sosialisasi yang dilalui anak sejak lahir, masa bayi, masa kanak-kanak, dan masa anak prasekolah hingga masa anak. Menjelaskan jenis-jenis permainan anak usia dini. 1. Bermain puzzle. Dalam permainan puzzle, seorang anak ditantang untuk berpikir konvergen. Permainan ini melatih anak agar bisa menentukan sesuatu yang diletakkan pada posisinya. Bila ia salah menempelkan suatu bagian puzzle, maka hasilnya menjadi tidak harmonis dan bukan bentuk gambar yang diinginkan. 2. Bermain lorong-lorongan. Bisa mengasah kemampuan motorik kasar anak. Anak akan bergerak menyusuri lorong, berlari, melompat, bahkan dia akan mencoba belajar menghentikan gerakan stop dengan seimbang supaya tidak terjatuh. 3. Mewarnai atau menggambar. Di sini anak belajar cara memegang alat tulis mulai dari menggenggam erat dan kaku sampai akhirnya bisa memegang dengan cara yang benar. Kegiatan ini bermanfaat melancarkan keterampilan visual motorik halus untuk anak.